喂，大姐，那个，请问一下，你上礼拜我不是贴那个外面的中介是要你联络啊？后来呢，成功了吗？你说那个 Emily 是？对，那个瓦地的中介。瓦地说那个宜兰那个太麻烦了。哦，是哦。你觉得太远还是怎么样？因为他这样子太麻烦。对，我有一个不错的。哦，给杨小姐。安排他。哦，这样子哦。因为那个阿雅也不知道。这样子，好，那我知道了。好，因为好像阿雅有在问啊，后来你怎么办？这样好。我最会安排那个用他这个老板面试。好，没问题，你处理就好了，谢谢大姐。我知道。谢谢，好，拜拜。Teman-teman semuanya, assalamualaikum, selamat siang, selamat beraktivitas ya buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Itu tadi saya lagi nelpon sama sales ya, agensi yang kerja di tempat kerja saya. Jadi seminggu yang lalu itu ada Mbak PMI yang tak bawa putus kontrak karena dia mau pulang lebih awal, udah lama ya, udah 12 tahun lebih. Jadi dia mau pulang aja katanya gitu. Nah, penggantinya karena dari Indonesia belum sampai sekarang ini belum bisa masuk, otomatis Mbak Aya ini mengenalkan temennya, katanya masih punya temen lagi. Jadi temennya katanya gitu, itu kerjanya ada di Ilan. Nah, karena temennya ini dia dari agensi lain, katanya udah finish kontrak, katanya majikannya bisa lepas dia karena majikan tidak bisa menggaji Mbak Wati namanya ya, Mbak Wati ini nggak bisa kasih gaji karena mungkin ada masalah dengan pasien atau gimana, atau masalah dengan ekonominya saya juga kurang jelas, makanya dia tidak bisa menggaji Mbak PMI, Mbak Wati. Nah, kemudian Mbak Wati bersedia dipindah ke majikan lain katanya gitu. Tapi Mbak Wati karena di rumah majikan ini tidak bermasalah, dia pengennya itu mau pindah agensi gitu, kebetulan cari majikan. Nah, karena waktu Mbak Wati ini finishnya nanti bulan 5, Mbak Wati ini dikenalin sama temennya untuk kerja di tempat Mbak Aya ini. Nah, Mbak Aya kebetulan mau pulangnya bulan 5, Mbak Wati finishnya juga bulan 5. Nah, kebetulan karena mereka berdua saling kenalan, kontek-kontekan, kemudian akrab kayak gitu, dikenalkan sama kita. Nah, waktu saya tanya-tanya, kata Mbak Wati ya itu sebenarnya di rumah majikan nggak ada masalah, hanya masalah ekonomi majikan aja. Tapi terus saya tanya, lah nanti pasiennya kalau kamu pindah gimana, siapa yang jaga? Katanya mau dibawa ke panti jompo, atau mungkin kalau nggak bisa ya majikan sendiri yang harus merawat, katanya seperti itu. Nah, masalah itu udah selesai ya. Nah, kemudian kita sarankan ke Mbak Wati untuk menghubungi agensinya, apakah agensinya dia itu melepas dia kayak gitu. Jadi kalaupun ada pindah majikan, tapi kalau majikannya tidak menyetujui tanda tangan atau mau pindah agensi juga nggak melepas ya, tidak menyetujui, itu juga nggak semudah yang kita bayangkan, yang kita pikirkan seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu prosesnya segitu susahnya. Nah, kebetulan tadi itu saya menelpon ke agen tadi, saya menanyakan apakah kamu sudah memproses anak itu yang dari agen lain itu. Saya kasih nomor telepon agen, saya suruh ngubungi, tapi agennya saya ini, salesnya ini katanya nggak mau karena terlalu jauh. Jadi tempatnya Mbak Wati itu ada di Ilan sana. Nah, katanya nggak mau urus karena ribet. Dan dari sales saya ini juga belum begitu percaya Mbak Wati ini yang mau pindah ini benar-benar baik apa enggak kayak gitu. Jadi kita juga kalau enggak
Maksudnya gimana kalau nggak tahu dari awal dari kita itu benar-benar memilih PMI, kita juga nggak begitu cepat percaya. Sebenarnya sih tergantung sales atau tergantung agennya juga sih. Mungkin karena agensi ini tadi terlalu milih-milih orang ya sudah. Dan kemudian tadi menjawab katanya dia merasa sulit katanya gitu. Nah sementara karena masih ada TKA lain yang mungkin kebetulan juga mau pindah majikan, itu dia dari negara Filipina ya, kebetulan dia bulan 5 juga mau pindah majikan karena TKA ini dari Filipina ini merasa di Ilan sana terlalu di kampung katanya minta pindah. Nah kemudian tadi menjawab katanya mau itu mau dipakai yang Filipina itu. Jadi ya sudah kalau seperti itu saya nggak bisa komentar apa-apa karena si agennya katanya terlalu maafan ya, terlalu repot jadi nggak bisa katanya gitu. Nah ini kebetulan saya mau nelpon mau menanyakan sama Mbak Wati yang waktu itu ada kontak sama saya. Coba saya diangkat apa enggak teleponnya. Assalamualaikum, Lase. Waalaikumsalam, Mbak Wati ya? Iya. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah kabar baik. Ya, Mbak Wati, kan saya takutnya kamu nunggu-nunggu kabar dari saya, ya kan? Iya. Nah, ini saya tadi barusan nelpon agen yang kerja di tempat saya, sales yang maksudnya, yang kamu pengen ikut saya itu loh. Jadi saya tanya katanya kalau ngambil sampean kan posisi sekarang ada di Ilan ya kan, dan si sales ini juga nggak kenal sama kamu gimana, terus katanya ribet gitu loh Mbak, maafan katanya karena belum, kalau majikan kamu ngelepas belum tentu agensinya ngelepas kayak gitu katanya tadi. Jadi kalau misalnya mau ngurusi proses kamu katanya maafan kayak gitu, jadi sementara nggak jadi kayak gitu. Lah sampean gimana sekarang, sampai sekarang udah dapat majikan lagi belum? Belum. Lah kamu tetap mau pindah majikan, pindah agensi gitu? Iya, aku mau tetap kan, soalnya agen ini kan bukan agen gitu loh. Dia itu kan cuma kayak orang Indo nyari-nyari gitu, nyari-nyari TKW terus dimasukin ke kantor gitu loh. Jadi dia itu sales jadi Mbak, namanya sales itu. Oh sales ya? Ya, jadi dia itu orang Palu lah, bukan orang Taiwan. Orang Cina. Lah dia mau ngelepas kamu apa enggak Mbak? Kira-kira kalau kamu ikut agen lain? Kan kemarin dia bilang kan gini, dia boleh tapi harus bayar gitu. Nah mintanya bayar berapa, kamu tahu nggak? Aku nggak tahu, dia nggak bilang, soalnya ngomongnya mungkin di kantor, kan suara-suara aku di kantor. Kayak gitu. Iya. Jadi terpaksa juga sayanya harus menanyakan ke agensi itu. Agensi itu, karena dia kayaknya boleh lah. Jadi kalau ngelepas kamu boleh, yang penting kita mau bayar kayak gitu ya? Iya, dia ngomongnya bayar gitu. Oke, ya udah, makasih infonya. Mbak, sampean mau pindah majikan ini dengan alasan pasien kamu mau dibawa ke panti jompo kan? Enggak lah, saya maksudnya ini kan majikan ini kan aku dengan 2 orang kan. Di sini udah 6 tahun. 6 tahun itu kan majikan kemarin kan masih butuh 1 tahun, tapi suruh nunggu rumahnya mau dijual yang di Taipei. Nah aku bilang kalau kamu mau sama aku, kamu harus nambahin gaji. Aku minta 25, dia nggak mau. Ya udah, kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Terus dia gini, kalau kamu mau cari majikan lain nggak apa-apa, biar ini orang tua aku tak jaga sendiri gitu. Aku juga nggak punya uang gitu lah. Oh berarti saya salah info, katanya saya dengarnya kan mau dibawa ke panti jompo. Enggak, soalnya orang tuanya udah pada
tua-tua loh, kan ya masih pada sehat lah, tapi yang satu pikun, yang satu itu normal, tapi kan kalau malam nggak tidur gitu kan. Aku di sini udah capek, udah kerja 6 tahun, terus rumah kamu juga nggak satu atap, aku gitu, jadi keluar masuk gitu loh. Terus kamu minta tambahan, Mbak? Kamu minta tambahan gaji berapa emangnya? Aku kemarin minta gaji berapa? Suaranya putus-putus. Mbak, suaranya putus-putus. Kamu minta tambahan gaji 5.000. Oh, jadi gaji 17 tambah lembur sama ditambah 5.000. Oh, dia nggak mau. Oh, oke. Nggak mau loh, saya ngotot dia nggak mau gitu kan. Aku juga udah capek lah jaga orang tua kamu 6 tahun, aku gitu. Rumahnya juga nggak satu atap, aku belum masak apa kan di luar rumah loh, gitu loh. Jadi pencah tuh rumahnya gitu. Nanti kalau misalnya seperti Mbak, lah agent kamu nggak bisa ngusahain cari majikan lain? Agent kamu nggak bisa ngusahain? Ya bisa loh, maksud aku kan gini loh, kalau tahu majikan kayak majikan ini ya susah sulit, nggak bisa membantu sama sekali loh, gitu loh. Jadi agensi kamu nggak bisa membantu hak kamu kalau kamu jaga 2 orang minta tambahan gaji apa dia nggak mau bantu agent kamu? Gaji sama uang tiket kayak apa-apa gitu nggak bisa bantu sama sekali loh. Oh, oke. Saya paham. Terus kalau misalnya kamu pindah majikan, Mbak, kan kamu juga nggak dapat tambahan gaji nanti. Misalnya kamu pindah majikan kan kontrak baru itu gaji juga tetap sama dengan sekarang 17.000, lemburnya 2.000 lebih kayak gitu. Ya, jadi nggak masalah loh, jaga 1 orang loh. Oh, kayak gitu. Oke, ya saya tahu lah maksudnya kamu, kemauan kamu itu saya paham. Jadi setidaknya saya udah mengerti. Ya udah kayak gitu nanti kalau misalnya kamu nggak bisa pindah agensi ya kamu mendingan minta dicariin majikan yang biasa aja yang jaga 1 pasien kayak gitu aja, Mbak. Ya. Karena pindah agensi juga repot, kita belum tahu agen kamu tuh minta uang dari kita berapa, kita juga belum jelas, dan agen lain tuh juga masih mikir juga. Kadang-kadang kalau bukan pilihan anaknya dari awal, tiba-tiba kita tuh dapat orang dari sini, itu kita kan sama-sama nggak tahu, nggak jelas kayak gitu loh, Mbak. Ya maaf nyun sewu, mungkin dikira saya takutnya nyinggung perasaan kamu ya, saya minta maaf dulu. Kadang-kadang kalau kita tidak mengenal kayak gitu loh, jadi kita tuh nggak tahu bagaimana sih 6 tahun kerja kamu tuh gimana, itu kan semuanya nggak tahu gitu loh. Jadi mungkin agensinya yang baru yang mau ambil kamu juga mungkin keberatan kayak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, sampean tunggu info konfirmasi dari agennya sampean ya toh. Kalau bisa ya suruh mintakan job yang mereka carikan gitu loh, di tempat masih sama dengan agen kamu, ikut agen kamu tapi dicariin majikan baru kayak gitu aja. Kamu tetap mencari agen kamu kayak gitu aja toh ya. Karena kan ya itu agen baru tuh belum tentu loh mau memproses. Kalau yang apalagi takutnya ribet kayak apa gitu kan susah ya. Tetap nggak bisa gitu ya. Kalau tadi saya udah nelpon, udah memastikan dari agen saya itu nggak bisa memproses kamu. Katanya nggak enak lah, takut maafan kayak gitu. Maksudnya kan aku memang mau pindah agen gitu loh, maksudnya biar bisa membantu lah, apalah bisa biar gak itu sama majikan gitu loh. Kayak kemarin majikan aku bilang katanya tambah uang gaji, katanya seakan-akan itu agennya sendiri, bukan aku yang ngomong gitu. Terus uang tiket kalau nggak pulang itu sebenarnya dapat uang gaji nggak loh, Sir? Nggak dapat, Mbak. Kalau di peraturan kontrak kerja itu nggak ada peraturan, itu kita nggak boleh menuntut ke majikan. Ya, yang kita boleh menuntut itu uang cuti tahunan, itu baru kita boleh minta. Kalau uang tiket itu kita nggak bisa menuntut. Berapa loh, Sir? Kalau kamu finish kan dapat 21 hari kalau kamu nggak pulang. Nah, aku kemarin tuh dikasih 2 tahun aja loh, Sir. Oh, yang cuma dikasih 14. 14.
Tapi yang sekarang ini belum, kan nanti bulan 5 kan habisnya. Oh ya, nanti tunggu bulan 5, kan saya belum bisa kasih jawaban kalau kayak gitu. Kan majikan kamu gimana, agensi kamu gimana, kan kita, sama saya kan nggak tahu gitu loh. Ya udah gitu aja Mbak ya. Nanti kalau misalnya masih tetap mau pindah agensi, pindah majikan, ya nanti saya cobalah ya. Saya coba menghubungi sales yang lain, maksudnya agensi yang lain kayak gitu, yang tempat saya kerja. Kan sales kan nggak cuma satu orang itu tadi. Kita punya banyak sales. Siapa tahu ada yang mau, ya kita coba ya. Oke? Ya udah, makasih, ini aja, gitu aja ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan sales ya, sama Mbak Wati ini tadi dari agensi lain, pengen pindah majikan, pengen pindah agensi, minta diproses sama kita. Yang mengenalkan ke kita itu tadi namanya Mbak Aya. Nah itu Mbak Aya, terus si sales dari tempat saya kerja itu tidak bisa memproses dia karena takutnya maafan ya. Tapi saya berusaha karena Mbak Wati ini tetap minta, kata si agennya, katanya majikannya sudah menyetujui dia pindah majikan, tapi dari agensinya katanya mau melepas asalkan kita bisa kasih uang maksudnya membayar uang biodata ke agensinya. Nah uangnya berapa, biayanya berapa, saya masih mau konfirmasi. Saya minta tolong sama sales juga menghubungi agensinya, karena saya rasa Mbak Wati ini baik orangnya dan karena juga betah 6 tahun ya, jadi saya rasa dia baik. Terus mudah-mudahan ada sales lain yang bisa membantu Mbak Wati ini ya. Jadi saya masih berusaha lagi. Jadi itu teman-teman, kalau kita punya rencana, maksudnya teman-teman punya rencana mau pindah majikan, mau pindah agent, itu sebenarnya memang nggak semudah ya. Kalau pindah majikan sih masih gimana ya, tergantung permasalahannya. Kalau pindah agensi itu ya itu kadang-kadang agensi lamanya itu sulit untuk melepas. Kalau tadi Mbak Wati bilangnya nggak apa-apa asalkan kita agensi baru mau membayar kayak gitu. Tapi kita kan juga belum menanyakan ke agensinya gimana kayak gitu. Jadi sama-sama belum jelas. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau di rumah majikan ada masalah, teman-teman tuh ada masalah dengan pekerjaan, pengen pindah, pengen apa, ya itu tadi sebenarnya mendingan dari pihak agensi atau mungkin penerjemah itu berusaha membantu Mbak PMI ya, permasalahannya di mana, kekurangannya di mana ya. Kadang-kadang kan memang tidak sesuai dengan harapannya Mbak PMI kayak gitu. Kayak seperti ini kan Mbak Wati tadi jobnya jaga 2 pasien. Nah, menurut Mbak Wati dia cuman menuntut tambah gaji 5.000 ya. Itu sebenarnya enggak keberatan kalau 5.000. Nah, kemudian si agennya ini, si sales tadi, enggak agen besar itu tidak mau membantu Mbak Wati ini untuk memintakan hak tambah gaji. Nah, mungkin karena dilihat dari ekonomi majikan gimana, keuangan majikan gimana, jadi mungkin agensinya tidak mau mengusahakan. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya daripada Mbak Wati ini pindah ke agen lain ya, itu pindah majikan lain, mendingan kita bantu, maksudnya kita bantu meringankan Mbak Wati, maksudnya mengusahakan haknya Mbak Wati ini ngomong ke majikan aja. Itu harapannya kita semua ya, daripada urusannya itu ribet panjang ya, harus kontak sana sini. Karena pindah agensi itu enggak cukup diurus satu kali, enggak. Jadi kita harus ngubungi anaknya gimana, ngubungi majikan gimana, ngubungi agensi gimana. Jadi repot kayak gitu loh. Apalagi kalau kita belum finish kontrak terus mau pindah majikan, pindah agen, itu mesti tanda tanya besar. PMI ini ada masalah apa di rumah majikan? Kenapa enggak kerja finish? Ya kalau kita percaya pasti di situ ada masalah, enggak mungkin enggak ada masalah. Tapi kalau bisa kan dipecahkan, dimusyawarahkan, diminta solusinya gimana, seperti itu. Nah, jadi itu ya harapan saya. Pokoknya saya berharap agensi-agensi lain, penerjemah lain tuh juga mengusahakan membantu gitu loh. Karena sekarang memang sulit cari PMI yang ada di Taiwan ini gitu. Jadi
Harapannya seperti itu. Nah, sebenarnya saya pribadi dan tempat saya kerja juga belum tentu baik ya. Jadi maksudnya kalau kita ngomongnya kayak gini kan ya pasti kalian bisa lihat sendiri. Tapi belum tentu anak-anak saya pribadi itu bisa menerima apa masukan saya. Tapi memang kita berusaha sebisa mungkin, sebaik mungkin kita itu membantu para PMI seperti itu. Jadi teman-teman itu saja tadi obrolan saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Kalau misalnya mau kasih unek-unek atau mungkin kasih saran, kasih apa, boleh ya ditulis di kolom komentar. Terus jangan lupa teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton channel YouTube saya. Saya ucapin terima kasih banyak. Semoga semuanya diberi kesehatan, panjang umur ya, sukses. Terima kasih. Selamat menjalankan itu aktivitasnya. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum.